ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dari Ibu Indah Kurniati. Pertanyaannya, Ustadz, solusi untuk pengganti ASI, air susu ibu ya, bagi yang tidak keluar sama sekali, apakah ada jalan lain yang bisa diberikan ke bayi usia 0 sampai 6 bulan selain kita beri susu sapi? Nah, ini pertanyaan pertama langsung menjurus kepada kesehatan. Padahal tema kita sebenarnya tentang kajian keislaman ya, tapi nggak apa-apa, kita tampung. Karena memang dokter Ustadz Zaidul Akbar ini ya identik dengan orang kesehatan. Jadi pertanyaannya pasti tentang seputar kesehatan. Tapi nanti kita lihat apakah ada pertanyaan yang spesifik dengan tema kita. Pertanyaan kedua, dari Bapak Ayunur Rafiq. Pertanyaannya, Ustadz, ini manggilnya Ustadz semua nih Pak Dokter ya. Untuk pengobatan pada saat pandemik ini, yaitu Corona atau COVID-19, menurut pengobatan Islam, bagaimana ya Ustadz? Gitu. Itu pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan ketiga, dari Bapak atau Ibu ini, Firdago. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara diet paling tepat untuk ibu menyusui? Terima kasih Ustadz. 3 dulu ya, dijawab, nanti kita masuk sesi yang kedua. Silakan, tafadhol Ustadz Zaidul Akbar. Ya, mengenai apa ya, ASI ya. Jadi Islam ya sebenarnya memberikan pedoman ya banyak ya kepada kita semua tentang susu-susuan ini ya, termasuk ya kalau memungkinkan kalau ada ya itu juga bisa juga mencari ibu susuan. Nah, ibu susuan. Karena memang itu juga dibolehkan. Cuman ibu susuan ini nanti ada hukum-hukum terkait lagi di situ. Kalau memang apa tuh namanya ibu atau bapak mau ya menyusui anaknya pada orang lain yang jelas gitu kan, seperti itu. Sebagaimana dulu Nabi SAW juga kan disusuin oleh Halimatus Sa'diyah ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau seandainya itu tidak bisa dikerjakan ya sebenarnya banyak pilihan ya susu kalau kita bicara susu ya. Dari mulai susu kambing ya, kalau saya lebih memilih susu kambing karena memang secara kadar kandungannya yang saya pahami yaitu lebih baik daripada susu yang lain, termasuk susu sapi. Atau susu-susu kacangan yang lain ya juga bisa Anda berikan ya, seperti susu almond ya, atau mungkin zaman dulu kita ada namanya susu beras gitu, itu juga bisa. Jadi pilihannya sebenarnya banyak ya, termasuk susu dari santan ya, susu dari santan itu juga bisa ya. Susu dari santan itu ya santan seperti biasa usiran dibuat gitu kan, itu juga orang-orang barat nyebutnya coconut milk, itu susu santan seperti itu. Jadi banyak sekali pilihannya ya. Kemudian yang kedua ya berkaitan dengan apa tadi itu? Apa tadi? Lupa pula. Corona. Oh, corona. COVID-19. Banyak sebenarnya gini, apa solusinya ya dari kesehatan pengobatan Islam atau kesehatan Islam berkaitan dengan ini. Ya solusi paling utama tadi saya jelaskan di awal ya, kita memperbanyak sedekah ya, kita memperbanyak berbuat kebaikan ya kepada Allah untuk karena Allah pastinya ya. Agar dijauhkan dari bala ini, dari doa juga bisa ya, kemudian dari sabar juga bisa, dari sholat juga bisa kan gitu kata Allah ya, ista'inu bisabri wassalah. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi itu solusi-solusi langitnya menurut saya. Termasuk bangun malam jangan tinggalkan, kemudian berpuasa juga jangan ditinggalkan. Itu solusi yang menguatkan raga kita secara imunitas kita. Masya Allah, tabarakallah sekalian. Terlalu banyak ya kalau kita bisa solusi langitnya. Nah, solusi katakanlah bumi atau dunianya gitu kan, solusi bumi atau dunianya, maka Bapak Ibu bisa mengambil solusi-solusi yang apa tuh namanya ya, mudah sebenarnya. Contoh misalkan habatus sauda kan bisa tuh. Atau mungkin air zam-zam. Air zam-zam ini kan yang disampaikan Nabi, zam-zam liman syuribala, bahwa zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Minta pada Allah ya. Termasuk juga meruqyah air gitu kan juga bisa. Jadi zam-zam, kurma, madu ya, habatus sauda, yaitu makanlah tiap hari itu. Ya, termasuk produk lokal ya yang pernah saya sampaikan juga yang menguatkan pencernaan kita itu adalah produk-produk yang mengandung atau berbasiskan fermentasi atau probiotik ya. Kalau kita Indonesia kan punyanya itu tempe ya, tempe tapi jangan digoreng. Itu juga salah satu yang menguatkan.
Jadi makan tempe itu sebenarnya bagusnya jangan digoreng gitu kan. Jadi diituin aja, dimakan seperti itu aja. Insya Allah itu akan sangat baik bagi kesehatan kita. Itu beberapa solusinya ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Terakhir. Cara diet paling tepat ya. Cara diet ya. Ibu menyusui ya. Jadi sebenarnya gini Bu, ya yang bertanya ini sebenarnya ketika menyusuin itu ya apa ya? Anda harus ukur dulu ya. Kalau betul-betul mau melaksanakan pengaturan pola makan. Kalau saya lebih senang nyebutnya pengaturan pola makan. Kalau dia tuh kesannya kayaknya maksa dan terpaksa banget gitu kan. Jadi pengaturan pola makan. Jadi salah satunya adalah dengan mengatur asupan kalori per hari. Ya, kalau Anda punya bayi katakanlah ya diatur asupan kalorinya. Ya ini mungkin harus konsultasi ke ahli gizinya gitu kan. Tapi intinya biasanya yang dikomentari oleh ibu-ibu gitu kan biasanya badan mereka menjadi lebih besar atau melebar. Kalau itu penyebabnya biasanya kebanyakan atau terlalu tinggi asupan karbohidratnya, misalkan dari tepung-tepungan ya, atau mungkin dari nasi putih seperti itu dikurangin saja ya, atau mungkin diganti dengan karbohidrat yang sifatnya lebih sehat ya, kayak apa ya, kayak ya beras merah, beras hitam, beras coklat ya, atau beberapa jenis karbo sehat yang lainnya. Jadi banyak sekali Bapak sekalian ya. Tapi lagi-lagi saya makan bahwa jangan fokus ke dietnya. Jadi badan kita itu saya sebenarnya ideal aja. Jadi kalau ilmu diet itu sebenarnya segini aja, simpelnya gitu kan. Kalori masuk sama kalori keluar sama, bantu namanya maintain, kita mempertahankan berat badan. Tapi kalau kalori masuk lebih besar daripada kalori keluarnya, maka itu naik berat badan. Itu. Berarti kalau yang terakhir antara kalori masuk sama kalori keluar itu yang lebih besar kalori keluar, maka itu turun berat badan, kita sebut dengan defisit kalori. Ya, dan kalori itu kita dapatkan dari produk-produk yang umumnya berbasiskan dari karbohidrat tadi ya. Jadi misalkan sehari kebutuhan kalorinya misalkan 2.200 misalkan itu toh. Orang dewasa secara umum, maka kalau mau didefisitkan misalkan dikurangi 400 atau 500 ya, maka sehari Anda cuma makan 1.700 gitu kan. Nah, itu akan turun berat badannya. Cuman kalau kita bicara pada konteks lagi menyusuin, Anda juga harus ingat ini yang disusuin pun harus punya atau mendapatkan haknya. Nah, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi berarti cara simpelnya gimana? Ya mulai mengurangi karbohidrat ya, atau mengganti karbohidratnya dengan karbohidrat yang lebih sehat. Ya seperti tadi saya katakan, ada nasi merah, nasi coklat, atau brown rice, atau mungkin beras hitam juga bisa. Itu beras yang bagus ya. Nantinya nggak terlalu kuat menimbulkan kenaikan gula darah di tubuh kita. Itu mungkin yang bisa saya pahami ya, supaya kalau saya pribadi mah nggak ngajarkan diet. Kalau cuma diet doang mah gampang ya. Kurangi kalori masuk mau pasti turun berat badannya. Cuman tadi kan kita bicara kebutuhan ya. Anda harus hitung dulu kebutuhannya, harus cari tahu kebutuhannya seperti apa. Ya jangan sampai akhirnya malah lapar-laparan, akhirnya anak yang disusuin juga malah nggak mendapatkan gizi yang cukup. Demikian mungkin, Allah alam.